Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini bersama saya Yelin Solviani menemani Anda di Sulut Bicara, dan seperti saya informasikan tadi, tentunya hari ini kita masih membahas tentang topik fenomena munculnya King Cobra di Sulawesi Utara ya. Dan tentunya di hari ini kita sudah bersama dengan narasumber Bapak Yusuf El Tamarol S-Hut selaku pengendali ekosistem hutan BKSDA Sulawesi Utara ya. Oke, selamat pagi Pak Yusuf, apa kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi. Kabar baik-baik saja. Baik ya Pak ya, sehat walafiat ya Pak ya hari ini ya. Ya, sehat Oke. walafiat. Ya, di hari ini di Sulut Bicara Bapak kita membahas tentang topik di hari ini, tentunya fenomena munculnya King Cobra nih kabarnya Pak di Sulawesi Utara gitu ya. Dan memang kita bisa melihat beberapa waktu terakhir gitu ya, masyarakat di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara juga dikejutkan dengan kemunculan ular berbisa jenis King Cobra di area pemukiman maupun sekitar kawasan hutan gitu ya. Dan bahkan kabarnya fenomena ini juga menimbulkan kekhawatiran juga, mengingat jenis ular ini juga dikenal sebagai salah satu reptil yang paling berbahaya gitu ya. Nah, tentunya di sini Bapak Pak Yusuf gitu ya, selaku pengendali ekosistem hutan BKSDA Sulawesi Utara gitu ya. Kalau melihat gitu ya fenomena munculnya King Cobra di Sulawesi Utara ini Bapak, itu bagaimana gitu ya? Kalau yang ada di Sulawesi, pemukiman di Sulawesi Utara, memang ada yang namanya King Cobra ini? Ya, terima kasih atas kesempatannya bagi kami dari Satuan Kerja Balai KSDA Sulawesi Utara untuk diberi kesempatan untuk menjelaskan fenomena ini yang muncul di media sosial. Selama ini ada kemunculan yang menurut masyarakat itu King Cobra. Dan memang setelah kami juga lihat videonya itu, dia cenderung memang ke King Cobra. Nah, fenomena kemunculannya ini tentunya kalau kita bicara King Cobra, ini adalah satwa liar yang berbisa, berbahaya juga, berbahaya dan termaksud berbisa terbesar di spesies ular yang berbisa. Jadi dia termaksud yang terbesar untuk kategori ular berbisa. Jadi mematikan juga gitu ya? Mematikan juga dia. Oke, baik. Cuman kemunculannya baru hari-hari ini yang terlihat, makanya banyak yang bertanya apakah memang ada di Sulawesi Utara atau tidak. Nah, kalau seandainya ada yang bertanya begitu, kita bisa saja melihat referensi ke belakang, bahwa sebelum di medsos ini muncul, itu sudah ada beberapa berita-berita terkait kemungkinan ada atau tidaknya ular berbisa jenis King Cobra di Sulawesi Utara, yang sudah dirilis atau publish melalui media sosial juga. Seperti tahun 2018 itu ada juga yang publish dari pakar lingkungan itu, dari akademisi Universitas Samratulangi Program Studi Ilmu Kehutanan, Mner Dr. John Tasirin 2018 itu pernah memaparkan bahwa di Sulawesi Utara, tepatnya di Gunung Tumpah itu berpotensi atau bisa saja ada gitu. Ada, itu menjadi habitat dari King Cobra.
Oke, dan tentunya ini juga fenomena ini memang sudah ada dari beberapa tahun yang lalu, seperti Bapak Yusuf katakan tadi, dari tahun 2018 pun juga sempat ada lagi kabar seperti ini gitu ya. Iya. Oke, dan yang pastinya di sore hari ini Pak Yusuf di Slot Bicara, hari ini kita juga mengundang nih kebersamaan para pendengar kita gitu ya, masyarakat yang ingin bergabung, bertanya gitu ya, ataupun juga mungkin hari ini ingin menceritakan mungkin pengalamannya pernah ketemu kobra atau gimana di Sulawesi Utara gitu ya, Anda bisa sampaikan juga di 082195835080, baik melalui SMS juga WhatsApp atau di line telepon nanti boleh, ataupun juga Anda bisa bertanya langsung di kanal YouTube kami di RRI Manado, karena juga hari ini bisa disaksikan langsung, ditonton langsung di kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Oke, dan yang pastinya Pak, kalau kita bisa boleh tahu gitu ya, apa sih sebenarnya faktor utama yang menyebabkan satwa liar seperti ini gitu ya, king cobra ini atau ular gitu ya, ular kobra ini itu keluar dari habitat alamnya tuh biasanya Pak? Oke. Yang pasti kalau bicara ular dan aktivitasnya tidak terlepas dari habitatnya. Jadi satu informasi juga bahwa ular jenis kobra ataupun king cobra ini habitatnya dia lebih suka ke daerah atau area yang masih berhutan, lembab, dan kalau boleh dikatakan vegetasinya masih terawat. Jadi kalau seandainya ditemukan di luar dari habitat itu atau dia sudah turun ke bawah, artinya ada yang terganggu di habitat aslinya itu. Oke. Jadi itu yang kemungkinan menjadi penyebab kenapa king cobra bisa turun sampai ke pemukiman atau ke kebun-kebun masyarakat. Oke, itu salah satu penyebab faktornya gitu ya Pak ya. Iya, betul Nah sekali, sebenarnya ada nggak sih Pak peningkatan laporan kemunculan ular berbisa di dalam beberapa waktu terakhir ini, laporan-laporan dari masyarakat? Oke, jadi setelah dapat informasi juga bahwa akan ditanya perihal medsos informasi ini, saya juga mencari informasi bahwa apakah memang ada laporan ke kantor kami melalui medsos. Itu memang selama ini belum ada laporan masuk. Belum ada ya Pak ya? Belum ada laporan masuk di call center kami. Oke. Call center kami dan di medsos kami. Mungkin sekaligus informasi juga ini kepada masyarakat supaya seandainya mendapatkan informasi atau berjumpa langsung di lapangan atau menemukannya atau mendapat informasi, itu sebaiknya boleh juga menyampaikan ke kami melalui call center kami atau ke media sosial kami. Oke, kalau boleh tahu call centernya di mana ya Pak? Kalau Oke. misalkan ada yang ingin melaporkan gitu ya, kalau misalkan ada nih Pak, ada binatang berbahaya nih gitu ya, berbisa mematikan gitu. Itu kalau melaporkannya kemana? Call center terdekatnya gitu ya. Mungkin nanti akan disampaikan juga, nanti ada sesinya gitu ya Pak ya. Oke, baik. Yang pastinya kalau misalkan nih masyarakat gitu ya yang sedang mendengarkan siaran kita juga di hari ini nih Pak ya, kalau ada ketemu nih yang namanya hewan berbisa gitu ya, hewan berbahaya seperti kobra misalnya gitu ya, bagaimana nih prosedur penanganan ketika masyarakat menemukan king cobra atau ular atau hewan-hewan berbahaya di lingkungan mereka nih Pak? Ada nggak prosedur yang harus diketahui oleh masyarakat yang benarnya itu seperti apa penanganannya? Ya, yang pasti kalau seandainya masyarakat, teman-teman di lapangan menemukan atau berhadapan dengan ular king cobra, yang pasti sebisa mungkin sebaiknya dihindari, karena ular ini termaksud kategori ular yang sangat berbisa. Jadi sekiranya dia berhasil menggigit kita itu atau menyemprotkan bisanya ke tubuh kita, itu dalam hitungan jam saja kita sudah bisa meninggal gitu ya? Ya, bisa sampai ke situ kalau tidak ada penanganan. Jadi sebisa mungkin kita menghindar. Dari itu. Lebih baik lagi kita mencegah kedatangan. Biasanya kan ada informasi juga datang ke rumah atau perumahan. Jadi atau ke pemukiman itu. Jadi baiknya kita mencegah. Nah, pencegahannya kita lihat dari apa
yang menarik perhatian dari si ular ini datang ke rumah itu tentunya. Iya. Tentunya pasti ada sesuatu yang dia tertarik situ. Pasti pakan Iya. atau makanannya. Nah, makanan si ular ini tikus atau kadal yang kecil-kecil seperti itu, yang sedang, terutama tikus dia suka. Nah, artinya kebersihan. Jadi kita sebisa mungkin tikus itu kita basmi dari rumah, atau istilahnya rumah kita bersih tanpa tikus. Kemudian tumpukan-tumpukan sampah, gardus, barang-barang yang terpakai itu gitu disukai ya? sangat sama ular itu sangat disukai. Oke. Jadi kita mencegah itu. Oke, jadi ini juga edukasi untuk kita masyarakat. Selain kalau misalkan ketemu dengan hewan berbahaya, jangan langsung penanganan dengan tangan kosong gitu ya. Kalau kapan perlu bisa telepon atau hubungi ahlinya gitu ya Pak ya. Jangan menangani sendiri. Jadi harus waspada juga, dan tentunya ini edukasi juga untuk kita masyarakat. Rumah-rumah kita pun juga harus diperhatikan kebersihannya gitu ya, agar tidak didatangi hewan-hewan yang tentunya juga seperti ular gitu ya, hewan yang berbahaya seperti ini. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya melalui SMS juga WhatsApp ya, di line telepon juga Anda bisa sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon kami di SMS juga WhatsApp di 082195835080, ataupun juga Anda bisa langsung bertanya, langsung ketik di kolom komentar YouTube ya di RRI Manado di kesempatan hari ini ya. Baik, masih di Sulut Bicara, saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu. Untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka, merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. Bersuara, piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
Ya, terima kasih pendengar, Anda tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan mungkin di kesempatan hari ini pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya terkait topik kita di hari ini, fenomena munculnya King Cobra di Sulawesi Utara, Anda bisa sampaikan gitu ya pertanyaan Anda, tanggapan Anda di 082195835080. Baik juga melalui kanal YouTube kami di RRI Manado. Di sore hari ini Anda bisa komen saja langsung, dan Anda bisa menyaksikan langsung di kanal YouTube kami, sekali lagi di RRI Manado ya. Oke, baik, yang pasti kalau boleh tahu nih ya Pak Yusuf, kalau masyarakat gitu ya menemukan atau mendapat yang namanya hewan berbahaya gitu ya masuk ke dalam rumah gitu ya, call centernya nanti akan disampaikan gitu ya. Tapi sekarang nih ada yang ingin bergabung dulu ini Pak, ada telepon masuk. Halo, selamat pagi. Selamat Bicara. pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana ini Pak? Dengan Elik Manado. Oke, silakan Pak Elik, ingin bertanya apa nih Pak? Iya, selamat pagi. Selamat Begini pagi. Pak, kalau orang dengar ini, memang kalau orang sebagai masyarakat, kalau dengar bilang King Cobra itu, ular King Cobra itu, memang secara pribadi buat kita yang ada di Sulawesi Utara. Iya. Karena itu kan cuma ada di Eropa sana. Dia kan ular terbesar. Dia tuh artinya dia ular raksasa no. Kadangkala sama yang kita pernah lihat berita dulu Pak penelitian dari Inggris. Dorang lihat tuh dari ada malintang bapetong sungai, Pondong Badekat. Ini penelitian Inggris. Itu ular King Cobra, DP panjang 32 meter, donda ukur dari udara. Bagaimana jadi besar itu dia? Nah, kalau orang di sini Pak, kebanyakan ketemukan, pernah di Sario, habis banjir ini Pak, Iya. di Sario sana. Banyak sekali tuh ular-ular bentuk sama dengan DP kepala sama dengan ular sendok. Cuma dia warna apa putih, ular sama dengan ular air. Sejenis seperti itu, begitu ular di kepala, kayak sendok begitu. Nah, kalau yang pernah orang temukan yang di kebun-kebun salak begitu ada, memang warna hitam loh, ular-ular sendok begitu, tapi nyenak termasuk dia seperti King Cobra begitu. Dia cuma memang sejenis ular sendok warna hitam. Yang ingin ditanyakan Pak Elik? Nyenak begitu panjang, paling panjang kan ular 2 meter. Seperti itu. Oke. Dan ada juga Pak, orang pernah ketemu ya, orang suruh cari ular kelapa, ular kelapa hijau itu. Konten mau mikir apa ini? Sudah kamu cari jumlahnya banyak, kamu bawa kamar. Konten cari banyak. Serta bawa dia mungkin ada ini loh, ada ekspor dari Oke, baik. satwa dari luar piara. Ular makan ular, semakin kau ular, perseturuan lihat ular sendok ini di kandang seperti itu. Oke. Sama nih Pak Yopi tadi tuh di Jalan Siak pernah dari Dorong Badar Afrika satu par. Akhirnya telah pasok ular Cobra mau kemana? Oke, Pak Elik bisa langsung ke pertanyaannya Pak Elik, ada yang ingin Iya, ditanyakan? jadi memang kalau memang ada nomor yang orang bisa Oke. melapor, yang ada Call center-nya ya? yang berkepentingan Oke. bahwa satwa dari luar yang dilarang, yang berbisa, iya tuh tidak terjangkau dari pemerintah. Nah ini orang harus beritahu Oke, baik. seperti apa. Baik. Kira-kira terima kasih. Terima kasih Pak Elik di Manado ya, karena waktu, jadi kalau ingin bertanya langsung ke poin pertanyaan gitu ya, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya langsung ke poin pertanyaannya, tentunya Anda bisa bertanya langsung di 082195835080. Baik, ada telepon lagi. Halo, selamat pagi. Ya, halo. Iya, halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Dia Bapak siapa di mana ini? Ini di Onasa atau Maaf, dengan Bapak siapa di mana, Pak? ini dengan Bapak yang tidak harus Ini kayaknya putus-putus ya suaranya ya, Pak ya. Mungkin Bapak bisa pindah ke cari lokasi yang bagus gitu untuk bisa berbincang-bincang dengan kita di sore hari ini ya Pak ya. Oke, Bapak bisa telepon kembali di 082195835080. Mungkin ini bisa memberikan edukasi juga untuk masyarakat nih Pak. Kira-kira call centernya kemana nih kalau masyarakat ingin melaporkan kalau misalkan nih ketemu gitu ya di dalam ada yang masuk dalam rumah mereka, hewan berbahaya atau sejenis ular ini juga nih Pak. Call centernya kemana nih? Oke. Jadi saya sampaikan saja dulu call center Balai Kesda Sulawesi Utara.
agar supaya masyarakat atau teman-teman di lapangan sekiranya bisa melapor ke kami mengenai penemuan ular ini di call center 0821 87 000 3 kali itu 505. 505 Nah, gitu itu call ya. center kami, nanti kami siap dan semampu kami untuk bisa menjawab secepat. Kemudian atau juga bisa menyampaikan lewat media sosial kami di Instagram Balai KSDA Sulawesi Utara. Nanti apapun yang teman-teman masyarakat di keluhan gitu aduan ya. bisa disampaikan lewat situ, nanti kami bisa menanggapi. Oke, baik. Yang pasti terima kasih Pak Yusuf. Dan sekarang ada lagi nih yang sudah bergabung di line telepon kita. Halo, selamat pagi. Sulut bicara. Sulut bicara. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Dengan Pak? Klip dari Motoling Insel. Oke, Bantu silakan saja Klip. ya. Selamat pagi dari Bapak siapa ini? Dari Pak Yusuf. Dinas Kehutanan ya. Pengendali ekosistem hutan. Balai KSDA Sulawesi Utara, Kita Pak. tunggu-tunggu yang dapat viral itu nggak datang-datang kan, ya narasumber yang sumber dah. ya toh? Iya. Kalau kata orang Bapak begini, orang ada Siap. fenomena dulu Iya. terjadi kobra begini. Dulu kan dia mahal-mahal itu dia cari kayu manis. Terus ada salah satu orang bilang, aduh di situ Pak Bapak situ dia kayu manis besar. Tapi kita lihat ternyata ada kobra yang balinggar. Ternyata dia itu kobra. Orang bahasa sini Bapak Motoling. Towo itu pandusta. Jadi sepaket pandusta. Jadi berat itu pandusta sekali. Ya. Jadi makanya orang so banyak fenomena di sini. Ya. Banyak kobra. Ya. Makanya tuh call center tadi kita semua hubungi di sini banyak kobra-kobra kok di sini sudah bermunculan toh. Salah satu mungkin yang memviralkan ini harus cari tahu dong karena itu meresahkan masyarakat. Iya. Kayak buaya, tidak benar kok itu toh. Orang itu masyarakat di Sulawesi Utara cepat percaya, cepat viral. Karena yang unik langsung viral sebenarnya. Orang cari tahu dan itu bukan kobra yang sebenarnya king. Mungkin kobra itu orang bilang kobra so cuma jadi tolong Bapak, orang patahkan stigma informasi yang hoax sebenarnya ini. Karena banyak kata orang berpikir begini, oh betul so ada king itu kita tahu cuma ada di India atau di negara-negara tertentu. Jadi tolonglah, jadi kobra-kobra, kotowo berat, jangan jadi kirasa masyarakat. Dan kalau boleh, yang sudah viral itu dari mana itu? Kalau dari mana Kang? Yang tuh bapak atau pemuda itu hadirkan, sampaikan, jangan. Orang itu tidak senang tuh begitu, orang jalan mau saya viralkan, akhirnya backing mau suka viral, mau backing top di udara atau di media sosial, ternyata tidak betul. Jadi bagaimana menurut Bapak? Itu saja dari saya. Oke, Terima baik. kasih. Terima Selamat pagi. kasih. Selamat pagi Klip di Motoling. Bagaimana tanggapannya Pak? Oh ya, siap. Satu kali mungkin menanggapi Pak Elis yang duluan tadi ya, itu sama Pak Klip saya kira bisa ditanggapi sama. Jadi mirip. Jadi menanyakan risau apakah ini betul-betul ada atau tidak. Jadi memang kalau kita melihat dari histori yang seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa di 2018 pernah ada juga yang menyampaikan seperti itu bahwa ada king cobra berpotensi memiliki habitat di Sulawesi Utara seperti di Gunung Tumpa itu, Taman Hutan Raya itu. Kemudian kita berbicara data saja lewat hasil penelitian yang di Indonesia melalui Balai Riset Indonesia, BRIN, itu tahun 2023 juga mempublish tentang kobra dan king cobra itu, bahwa penyebarannya di mana saja. Termaksud salah satunya king cobra itu dia penyebarannya sampai di Asia Tenggara, Indonesia salah satunya. Jadi habitatnya itu. Hanya saja, memang king cobra ini kita harus pahami satwa ini seperti apa. Satwa ini walaupun berbisa, tapi dia memang memiliki sifat pemalu, Mbak. Ada sifat pemalunya juga gitu pemalu ya Pak dia. ya. Dia cenderung menghindari manusia. Oke. Jadi dia hanya menampakkan diri atau bereaksi kalau dia terancam. Makanya saya bilang kemungkinan habitatnya di atas terganggu sehingga dia turun. Satwa ini cenderung menghindari. Nah itu yang kemungkinan mengapa fenomena ini dia muncul ke pemukiman sekarang ini. Ada yang terganggu di habitatnya. Sebelumnya masih aman, dia masih ada di dalam kawasan di hutan. Dia cenderung di dalam. Dia tidak menampakkan diri. Dia sifatnya seperti itu. Makanya banyak orang bilang,
ular. Dia sifat ular. Nah, itu orang yang sering berdusta ular dia. Aha. Jadi kebanyakan dia apa namanya si King Cobra ini dia memiliki sifat yang pemalu dan cenderung menghindar. Oke. Nah, begitu juga dengan apa namanya kami yang sering berkecimpung di dalam hutan, Pak. Memang terus terang, Pak, kami sangat apa namanya terus saya juga di PNI dia selama ini melihat langsung ular kobra itu pun belum pernah, Pak. Tapi informasi dari teman-teman di lapangan yang kami memiliki 13 kawasan konservasi yang terbentang di Sulawesi Utara sampai di Gorontalo itu, terakhir Pak di 2026 baru-baru ini Pak, di bulan Januari, kami di sana ada program namanya memasang kamera trap, Pak. Memasang kamera trap untuk sebenarnya pemantauan satwa kunci yang memang dilindungi dan apa namanya sangat terancam punah, yaitu babi rusa endemik Sulawesi Utara sampai di Gorontalo, endemik Sulawesi lah. Nah itu kami pasang di sana. Itu teman kami itu satunya digigit pertama dililit ular piton. Ini cerita ular piton. Kemudian setelah mereka keluar, masyarakat di tempat mereka menginap itu kasus, Pak, digigit ular kobra. Jadi dia yang menceritakan ini. Jadi itu memang ada di situ, cuman memang genusnya mungkin berbeda, Pak. Perlu penelitian lebih lanjut. Bahwa ini apakah berbeda dengan yang Bapak sampaikan tadi di mana itu yang besar sekali. Mungkin di sini bisa jadi kobra atau king kobra, tapi genusnya berbeda sehingga ukurannya tidak begitu besar, atau king cobra dan king cobra itu kan merupakan dua spesies yang berbeda. Perbedaan utamanya di ukuran juga. Yeah. King cobra cenderung lebih panjang daripada cobra. Begitu juga dari genus. Kalau si cobra dari genus Naja, kalau si king cobra dari genus Ophiapagus itu, Ophiapagus. Jadi berbeda genus. Oke. Ophiapagus, kenapa dikasih nama Ophiapagus? Itu karena dia mau makan ular. Jadi dia karena pemakan ular namanya Ophiapagus dari itu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana panjangnya si king cobra itu, karena dia sendiri memakan ular itu. Oke, baik. Ya, yang pasti itu penjelasannya gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya ular itu tuh ada yang mirip kobra, mirip tapi tak sama gitu ya jenisnya gitu ya. Oke, dan ini juga ada beberapa informasi ya yang saya kutip juga dari rri.co.id gitu ya Pak ya. Dan ini juga salah satu tanggapan juga dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Utara. Di sini memberikan klarifikasi penting nih ya. Pihak dari BKSDA menyatakan bahwa secara historis dan pendataan satwa spesies king cobra atau Ophiopagus ini Ophiopagus hanah ini sebenarnya tidak memiliki catatan habitat asli di daratan Sulawesi. Kalau misalkan untuk kobra itu biasa memang penyebarannya ada di Sulawesi, tapi untuk jenis king cobra tentunya dari data saja itu tidak ada gitu ya di Sulawesi. Itu bagaimana penjelasannya Pak? Bukan. Tidak pernah melakukan pendataan juga terkait penyebaran king cobra gitu ya? Saya luruskan bahwa king cobra sama cobra kan berbeda. Iya. Nah, memang untuk pendataan dari kami di Balai Konservasi Sulawesi Utara untuk ular king cobra atau cobra pun tidak ada pendataan itu tentang belum ada pendataan tentang cobra atau king cobra. King cobra, oke, baik. Populasinya belum ada pendataan. Tapi berdasarkan referensi termasuk yang dikeluarkan, kami berpegang juga studi ilmiah yang disampaikan atau dipublish oleh BRIN tahun 2023 itu, bahwa memang salah satu penyebaran dari king cobra juga pun itu sampai di Indonesia, Asia Tenggara Indonesia. Jadi habitat di Indonesia berpotensi untuk menjadi habitat dari si king cobra ini. Oke, baik. Yang pasti sekarang ini ada telepon lagi nih Pak yang masuk. Halo, selamat pagi, Sud bicara. Selamat pagi Bu Elin. Iya, selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dari Bapak James, ada di Desa Winorangian. Oke, silakan Pak James. Langsung ke pertanyaan apa yang ditanyakan Pak? Iya Pak, saya mau tanya dari Pak James ini. Iya Pak. Ini kalau misalnya saya digigit ular contoh. Iya Pak. Langkah-langkah apa yang saya buat? Kalau saya terlanjur digigit ular kobra James, iya tersebut. Pak. Iya Pak James. Ya, dan yang kedua, ini dari BSDA yang melepas ini kobra yang ada di Minahasa Tenggara ini yang di Gunung Maniporok, atau dia sudah dari kapan dia berada di sini? Karena saya tanya ke opak-opak kami,
dulu belum ada kobra di sini. Iya. Ini fenomena ini baru Iya betul sekitar Pak. beberapa tahun Fenomena ya. ini yang baru muncul betul. Ya, baru-baru. Ini saya tanya, dulu Opak pernah lihat kobra? Oh, jarang, nggak pernah lihat. Tapi saya sudah pernah lihat di Malimpuruk sekitar 4 kali kayaknya. Tapi memang benar sekali apa yang dikatakan Bapak, bahwa memang ular ini sangat pemalu. Iya benar sekali. Dia melihat saya, dia tidak mengejar saya karena dia tidak terancam. Iya. Dia jalan pelan sekali untuk menghindar saya. Tapi ularnya saya sangat cantik saya lihat. Karena kan dia di sini bilang ular sendok. Di lehernya ada putih-putihnya. Dia Iya. cantik ini ularnya. Ya, dia 4 kali saya lihat. Tapi Oke. saya memang nggak sempat foto. Oh Tapi iya. Baik. saya senang sekali melihat. Iya. Tapi itu yang dan kalau misalnya gigit, langkah-langkah apa yang saya buat Oh iya. Oke. untuk ke dokter atau ada obat-obat tradisional yang bisa diobati. Betul. Baru Oke, baik. sampai Mhm. ular tersebut di Nusa Tenggara. Dari SDA atau dia sendiri. Itu dari dilepas dengan cara bagaimana? Dari kapan? Dari tahun berapa dilepas? Soalnya sudah agak banyak juga. Tapi Iya. bagus ularnya. Sangat Iya, baik. membantu ekosistem. Baik. Ekosistem yang ada di pertanian. Ya, dia memakan tikus kan. Jadi Betul. kita tidak menaruh racun lagi di jagung. Dia Oke. makan sendiri. Itu Baik, tikusnya. Pak James. Ya, sangat membantu sekali ular ini. Iya. Sangat cantik lagi. Oke, Ini terima dari kasih Pak pertanyaan. James di Winorangian gitu ya yang sudah bergabung di sore hari ini. Pak James sudah menanyakan langkah-langkah kalau misalkan digigit ular apa yang harus dilakukan oleh masyarakat nih Pak? Apa ada obat tradisional kah atau bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak James pertanyaannya. Jadi pertanyaan Pak James memang menjadi pertanyaan kami juga. Kami selaku rimbawan atau petugas kehutanan di lapangan yang sering turun ke lapangan juga bertanya hal yang sama kepada pakar-pakar yang lebih pakar lagi di BRIN atau di LIPI. Sekarang itu kami juga bertanya seperti itu. Di WCS, di Mitra itu kami juga bertanya. Nah, jawabannya tentunya Pak, kalau digigit ular, tentunya penanganan pertama Bapak sebaiknya ditangani dengan dibersihkan Lukanya gitu. lukanya luka itu. gigitnya. Ah. Lukanya, tapi jangan berani-berani untuk itu menghisap. Banyak yang sampaikan itu menghisap, bisanya itu jangan. Haha. Karena itu berpotensi berbahaya bagi si yang melakukan Menangani itu gitu ya. Jadi jangan sampai melakukan hal seperti itu. Kemudian secepat mungkin Pak, secepat mungkin untuk dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Lebih baik rumah sakit. Tapi sebelum itu juga sebisa mungkin ular itu Bapak bisa identifikasi. Ini maksudnya apa? Dengan Bapak bisa mengidentifikasi secara kasat mata saja. Misalnya dia punya tudung itu berarti kan kobra atau king kobra. Atau dia moncongnya kerucut berarti viper. Atau dia tidak berkerucut, oh mungkin tidak berbisa. Tapi informasi itu penting untuk pihak medis nanti untuk menangani Bapak. Seperti apa nanti langkah penanganan mereka, dari informasi Bapak itu akan sangat membantu mereka. Oke. Lapangan. Jadi perlu dihafal juga gitu ya jenis ciri-cirinya gitu ya dari Iya. ular yang gigit Betul. kita gitu Kalau ya. seandainya dapat kesempatan untuk, tapi ini kan kecil kemungkinan. Tapi kalau misalnya ada beberapa teman juga sempat pegang handphone bisa foto atau itu lebih bagus lagi. Jadi Oke. si petugas medis memiliki informasi tentang ular apa yang menggigit Bapak. Jadi penanganannya bisa lebih tepat. Lebih tepat dan cepat gitu ya. Iya, begitu. Oke. Jadi kalau seandainya ular berbisa, sebisa mungkin secepatnya Pak. Karena memang itu dalam hitungan jam itu bisanya bereaksi. Kalau hanya seperti ular piton itu kan kita takutnya pendarahan. Iya. Kalau dia digigitnya besar lukanya, kita takutnya pendarahannya terlalu cepat, itu yang mengakibatkan kematian. Tapi kalau pendarahannya berjalan keluar dengan perlahan-lahan, tentunya masih bisa beberapa jam penanganannya. Kira-kira Oke, itu baik. Pak. Jadi pada intinya kalau digigit ular gitu ya, kalau bisa mungkin lihat jenis apa ya, Iya. ciri-cirinya ularnya Iya, seperti bisa apa, mengidentifikasi. langsung bawa aja ke rumah sakit itu Iya, ya, rumah sakit secepatnya. terdekat gitu ya Betul, Pak ya. betul, Oke, Mbak. baik. Ya pastinya ada lagi nih yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Oh, selamat pagi. Ya, selamat pagi nih Bapak siapa di mana Pak Pak? Yopi di Warembugan. Dengan Bapak siapa? Pak Yopi di Warembugan. Oke, Pak Yopi, silakan Pak Yopi di Warembugan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Kami cuma agak memberikan informasi. Memang kalau umpamanya kobra
Kalau di Sulawesi Utara mungkin memang ada. Karena orang itu tahun 2018 orang naik ke Tatawiran pernah menemukan. Tapi orang nggak ganggu dia. Karena dia coba diri sekitar ya berapa senti dia naik dia kepala, tapi dia di leher itu dia nggak membuka rupa king cobra. Dia cuma biasa. Cuma dia leher jadi besar. Itu karena dia kepala segitiga, tapi dia leher itu kalau dia membuka dia berdiri, dia dia tak buka dia leher, tapi nyada rupa king cobra. Macam itu 2018 atau 19 yang orang cari di Jalan Sea, itu memang keluarga itu ada piara. Oh dia terlepas satu par gitu. Cukup lama dan orang cari sampai akhir ini tidak pernah dapat. Oke, yang ini ditanyakan Pak Yopi? Tapi belum tahu itu kalau king cobra atau cuma kobra biasa. Kalau cuma kobra biasa itu biasa ada kalau di Warai. Oke, baik Pak Yopi. Gitu. Jadi itu dia perbedaan Pak. Karena banyak kali ya ini mau bilang orang tua-tua bilang istilah mistik. Kalau ada binatang-binatang yang berbisa dengan apa itu yang dorang seturun-turun kampung ke atau apa ya itu so ada dia bilang bisa-bisa ada di rupa orang bilang panas berkepanjangan atau ke ujang-ujang itu cara orang tua-tua pendapat. Saya kira itu Pak. Baik. Kalau untuk di Sulawesi Utara memang kalau cuma kobra, kalau king cobra memang mungkin tidak ada. Ya cuma ada yang sejenis itu dan ya memang serupa tapi tak sama. Oke, baik. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yopi di Warembungan hari ini yang sudah bergabung gitu ya, yang sudah bergabung di line telepon kita hari ini di 082195835080. Ada lagi di sore hari ini yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Sud bicara. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Ain, pendatang baru stok lama. Oke, silakan Pak, apa yang ingin ditanyakan? Jadi menarik juga apa yang dibahas. Yang menjadi pertanyaan, apakah masyarakat itu diberikan kebebasan untuk memperdagangkan ular? Itu seperti di pasar Tomohon itu. Nah, di satu sisi kan ular ini harus dijaga, dipelihara satuannya. Namun di sisi lain ada juga yang memanfaatkan untuk berjualan. Kira-kira itu tindakan atau langkah pemerintah itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih di sore hari ini sudah bertanya gitu ya. Oke, mungkin bisa langsung dijawab nih Pak. Oke. Pak siapa yang sebelumnya tadi? Bapak yang tadi ya. Yang di Warembungan juga saya mengucapkan terima kasih informasinya yang dari Bapak yang di Warembungan tadi bahwa memang mengkonfirmasi tentang keberadaan dari king cobra atau kobra yang ada di sana. Tinggal mungkin akan perlu penelitian lebih lanjut atau identifikasi lebih lanjut itu ke kobra atau king cobra. Nah, yang Bapak yang kedua Bapak Pain tadi Bapak Pain ini menanyakan tentang intinya perdagangan. Iya. Jadi terkait perdagangan satwa liar, baik dilindungi maupun tidak dilindungi, itu ada aturan yang mengaturnya mengenai di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang merubah sebagian Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dan aturan turunannya tentang pemanfaatan satwa liar itu tentunya yang dilindungi ataupun yang tidak dilindungi sebenarnya terutama yang tidak dilindungi macam Bapak maksud tadi ular seperti itu, ular piton di pasar Tomohon itu bisa untuk di jalur perdagangannya Pak, namun harus memenuhi tentunya sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku. Tentunya di situ kalau berbicara peraturan agaknya, tapi saya singkat saja bahwa di situ perlu memenuhi prosedurnya. Nanti Bapak mungkin boleh
datang menyurat ke Balai KSD Sulawesi Utara untuk pengurusan izin perdagangannya atau izin edarnya seperti itu. Jadi nanti ada persyaratan-persyaratannya yang harus Bapak penuhi seperti itu. Jadi penampungannya juga harus memenuhi syarat. Jadi ada aturannya. Sebenarnya tidak bebas juga gitu ya Pak ya. Tapi kalau ada prosedurnya, mereka ada izinnya juga gitu ya, diperbolehkan gitu ya. Karena Mbak itu walaupun dia satwa liar yang mungkin belum dilindungi atau masyarakat bilang masih banyak, tapi ada kuotanya. Ada kuota yang diatur oleh pemerintah bahwa untuk satwa tertentu ada berapa banyak dia harus keluar. Karena ditakutkan apa kalau diatur dengan kuota. Jangan sampai kita sudah mengambil dari alam, mengeksplor dari alam tersebut, takutnya dia malah kebablasan habis. Jadi itu diatur dalam kuota. Nah itu aturan-aturan itu yang harus dipenuhi dalam perdagangan satwa liar yang Bapak maksudkan tadi. Oke, baik. Tidak sembarangan juga ya Pak ya, asal-asal langsung ambil semuanya, jadi punah lah gitu binatangnya gitu ya. Oke, baik. Yang pasti sekarang ini ada yang bertanya melalui kanal YouTube kita nih Pak. Dari Arifandi 2623. Selamat pagi Sulawesi Utara. Selamat pagi Sulut Bicara Tabea. Di sini banyak masyarakat berasumsi bahwa ular king cobra tidak ada habitatnya di Sulawesi Utara. Apabila ada, kemungkinan ada yang piara, kong lepas. Pemerintah meski selidiki. Oke, baik. Terima kasih Pak Arifandi 2623. Memang ada nggak Pak kasus-kasus yang didapat gitu ya? Ada yang memelihara king cobra nih Pak kalau di Sulawesi Utara? Ya, seperti yang hampir mirip dengan yang tadi saya kira. Jadi king cobra itu yang saya sudah sampaikan tadi bahwa ataupun kobra itu berdasarkan pengalaman kami juga di beberapa kawasan kami. Itu di Suaka Marga Satwa Nantu itu memang teman-teman di lapangan mengatakan memang ada di sana aja. Tinggal memang pendataannya yang belum kami belum terlalu fokus ke situ, ke kobranya pendataan dia masuk ke jenis mana karena tentunya kalau di kawasan ada banyak satwa yang harus kami identifikasi, inventarisasi atau monitoring. Dan di sana pada saat itu memang kami monitoring habitat babi rusa yang memang lagi terancam keberadaannya. Ternyata kami menemukan keberadaan dari kobra itu. Dan itu memang terbukti ada di sana. Hanya tinggal dipastikan dia jenis atau dari jenis yang mana. Seperti itu. Begitu juga dengan data ilmiah dari BRIN atau publish dari tokoh-tokoh akademisi dari Unsrat atau dari universitas mana itu kami tampung untuk menjadikan bahan referensi kami mengenai keberadaan king cobra atau kobra di Sulawesi Utara. Oke, baik. Yang pasti di sini ada juga yang bertanya melalui kanal YouTube kita, ada Ricardo 12 nih ya. Pagi Pak, kalau boleh tahu apa tindakan pertama yang bisa dilakukan bila jauh dari rumah sakit atau tempat penetrasi racun ular ketika terkena gigitan? Betul. Ya, seperti yang sudah sampaikan tadi juga itu, saya juga tertarik untuk menceritakan pengalaman bahwa kami juga pernah teman juga digigit ular seperti itu di lapangan yang lokasi kami itu jauh dari mungkin untuk menggapai lokasi kami dari ke pemukiman itu butuh jalan 1 malam. Jadi itu kami segera mungkin melakukan upaya penanganan sebisanya kepada korban. Misalnya dengan memperban korban, tapi jangan diperban atau diikat kuat Pak, jangan sampai itu, atau jangan dihisap darahnya, jangan. Jadi hanya dibersihkan saja, kalau ada air mengalir dibersihkan dengan air mengalir, kemudian diperban kering, itu kemudian dibawa secepat mungkin ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan anti venom atau anti bisa itu. Oke, baik. Yang pastinya itu tadi ya yang bisa dilakukan juga. Yang pasti di hari ini ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi Sulut Bicara. Selamat pagi Sulut Bicara, Yelin. Ya, selamat pagi Bapak. Dan Bapak siapa di mana ini? Ini Pak Buds, ini Matungkas Minahasa Utara. Oke, silakan Pak Buds, pertanyaannya apa Pak? Baik, selamat pagi juga untuk Bapak narasumber. Selamat pagi Pak Buds. Baik. Penjelasan awal tadi kami tertarik dengan penjelasan Bapak yang mana jenis kobra
yang ada di Sulawesi Utara, kalau King-nya belum ada. Itu penjelasan Bapak. Tetapi ketika ada uraian-uraian pertanyaan masuk, kami jadi bingung. Bapak sepertinya ada dua penjelasan memberikan keterangan King Cobra ada. Kalau saya tidak salah dengar, King Cobra pernah ditemui di Sulawesi Utara. Jadi kami ingin dari dinas terkait instansi Bapak menjelaskan sejelas-jelasnya apakah dinas pernah menemukan King Cobra. Di awal tadi belum ada laporan dari masyarakat masuk ke dinas Bapak, tetapi setelah ada yang bertanya, sepertinya ada sedikit saya sentil, saya dengar Bapak menjelaskan Bapak pernah menemukan atau dengar King Cobra. Nah ini biar masyarakat jelas. Mohon penjelasan yang jelas dari Bapak. Setahu saya referensi King Cobra itu dia di atas 5 sampai 6 meter. Dia 5 sampai 6 meter dan dia ular makan ular kan ini. Jadi mohon penjelasan yang detail lagi Bapak. Terima kasih. Baik, tetap semangat. Terima kasih Pak Buts di Mantungkas. Oke, bisa langsung direspon nih Pak. Terima kasih Pak Buts untuk konfirmasi lagi seperti itu. Jadi saya mau luruskan lagi Pak Buts, mungkin Pak Buts dapat dengar yang di awal. Jadi saya mengatakan di awal bahwa kami dari Balai Kesehatan Sulawesi Utara memang untuk pendataan King Cobra atau Cobra pun belum ada di Balai Kesehatan Sulawesi Utara. Namun kami juga mempelajari publish dari tokoh-tokoh akademisi yang tulisannya tentu ilmiah, dan kami juga berpegang dari Badan Riset Indonesia BRIN itu yang pernah publish tahun 2003 juga, bahwa penyebaran dari Cobra ataupun King Cobra ini sampai ke Indonesia, ini Asia Tenggara. Jadi kami berpegang di situ habitat dari King Cobra sampai ke Indonesia, termasuk Sulawesi. Nah, di kawasan kami pun terdapat laporan keberadaan dari Cobra itu sendiri. Dan itu memang teman-teman menemukan langsung dan berjumpa langsung di sana. Kemudian mengenai informasi yang Bapak bilang kami belum masuk, itu memang kami baru disampaikan kemarin oleh Pak Roy dari RRI bahwa ada acara untuk dialog terkait ini. Jadi kami langsung mencari informasi, karena maksud saya belum dapat, bukan tidak mendengar, tapi masuk ke laporan call center atau media sosial kami itu yang belum masuk Pak. Belum pernah. Belum masuk belum ada gitu ya. Makanya dalam kesempatan ini saya kira ini merupakan kesempatan yang sangat baik. Saya sampaikan tadi mengenai nomor call center kami, sehingga kalau seandainya ada kejadian di lapangan, bapak-bapak, teman-teman di lapangan, masyarakat di lapangan bisa menyampaikan informasi tersebut, terutama terkait dengan ular kobra, karena topik hari ini itu ke call center yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau seandainya mau saya sebutkan lagi, bisa saya sebutkan lagi Pak, mungkin belum terdengar tadi. Call center kami 0821 87 000 505. Jadi seandainya ada informasi dari Pak Buts, kami mengucapkan terima kasih bisa memberikan informasi ke kami. Demikian kira-kira Pak Buts. Oke, baik. Yang pasti terima kasih ya Pak Buts di Mantungkas tadi yang sudah bergabung di Solan hari ini, dan tentunya juga untuk Anda pendengar tetap terus bersama kami di Sulut Bicara. Tentunya ada banyak juga nanti yang mungkin ingin menanyakan gitu ya terkait dengan topik kita hari ini, fenomena munculnya King Cobra di Sulawesi Utara. Tetap terus bersama kami di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Baik, terima kasih pendengar, Anda tetap terus bersama kami di Selut Bicara di hari ini. Masih membahas terkait topik fenomena munculnya King Cobra di Sulawesi Utara gitu ya. Dan baik, ada penelpon lagi yang sudah masuk di hari ini. Pak Yusuf, halo, selamat pagi Selut Bicara. Selamat pagi Mbak. Tapi selamat siang. Selamat siang. Iya. Selamat pagi dan Bapak siapa di mana ini, Pak? Ya, dari Jokowi. Oke, Pak Iya, Pak Jokowi. Jokowi. Ya, Silakan siap. Pak Jokowi. Ini kan sepertinya jadi polemikal. Ini bukan memang seperti, memang jadi polemik. Jadi kalau menurut kita begini, itu postingan itu kan sekarang ada canggih tuh, cuma dapat tahu ini produk IA atau enggak. Karena itu kan gara-gara itu toh. Jadi ternyata memang, maaf ya, kita orang Kristen, ternyata betul apa yang ditulis di Alkitab sama dengan Thomas, muridnya Yesus. Berarti yang bisa mengalahkan IA itu cuma Thomas. Iya toh, kan karena kalau kita nggak lihat kita belum percaya toh. Jadi ini kita kira BKSDA paling tidak mesti menjelaskan ke masyarakat, karena jadi polemik kan ini. Kalau referensi ilmu pengetahuan kan bisa saja di Asia Tenggara, di APH bisa. Indonesia kan di Asia Tenggara. Jadi bisa saja. Sama dengan Bapak tadi yang dari Warembungan atau dari mana dia bilang. Dulu kan pernah ada. Mungkin saja itu yang Sofi sampai di Langowan. Itu bisa saja kan begitu. Alam kan orang nggak tahu. Jadi agar polemik ini tidak berkepanjangan, menurut kita cari dulu tuh ini produksi IA atau apa, atau memang benar ada, supaya habis tuh lihat polemik. Karena ini jadi polemik. Sama dengan Bapak, kita tanya Bapak tuh soal ikan sapu-sapu yang di Tondano. di Sungai Tondano. Apa itu produk rekayasa itu kamu tanya, karena itu juga final tuh itu. Oke, baik. Itu Pak Jokowi. Saya kira BKSDA juga atau para peneliti mungkin cepat mengcounter itu begitu, apa itu benar atau tidak. Bukan juga. Kalau Cobra ada, kalau menurut kita Cobra ada, kita berapa kali lihat, karena tolong petani berapa kali lihat. Memang kalau King Cobra mungkin belum pernah secara langsung kita lihat. Tapi kalau kita mau bilang itu ada atau tidak, kita kan belum bisa membuktikan. Baik, bisa Pak saja Jokowi. ada, bisa saja tidak. Baik. Jadi saya kira ini patut dijelaskan. Ini tugas para pekerja, para ilmuwan dan biosaintis pekerja. Supaya masyarakat jangan berusaha atau bagaimana. Baik. Cuma itu juga kita berpendapat salah dan benarnya nanti kita yang menilai. Makasih banyak. Satu Tabea. Terima kasih Tabea juga untuk Pak Jokowi di Sultan hari ini ya. Mungkin karena waktu juga gitu ya di Sultan hari ini ya, Pak Yusuf ya. Terima kasih masukannya Pak Jokowi. Dan yang pastinya mungkin Pak Yusuf juga mungkin memberikan himbauan gitu ya kepada masyarakat Sulawesi Utara sebelum kita menutup Selut Bicara hari ini. Kira-kira nih himbauan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara terkait fenomena ini Pak, terkait topik kita. Silakan. Oke. Terima kasih Mbak atas kesempatan. Tentunya terkait fenomena ini, masyarakat diminta kalau menemukan atau mendapatkan informasi di lapangan, terutama menemukan langsung, bisa
menghubungi call center yang saya sudah sebutkan tadi, atau bisa men-DM di Instagram kami di BKSDA Sulut, BKSDA Sulawesi Utara, agar informasi itu bisa tersampaikan ke kami dan kami bisa menindaklanjuti itu, Pak. Jadi dan mengenai seandainya ada kasus ditemuan langsung di lapangan, sebaiknya jangan langsung bertindak untuk mengusir atau menangani langsung satwa tersebut. Jadi jangan sampai kita yang menjadi korban. Jadi lebih baik kita menghindar karena satwa tersebut pada intinya dia tidak akan menyerang kalau tidak diganggu. Oke, baik. Begitu. Kalau dia terancam pasti dia akan menyerang gitu iya, ya. Itu yang paling penting. Jadi baik. kita hindari itu, Pak. Jangan sampai terjadi. Paling tidak kalau misalkan menemukan gitu ya, bisa laporkan dan bisa menghubungi pihak yang terkait gitu ya untuk menangani. Iya, Jangan berani-berani menangani sendiri gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Yang pastinya terima kasih Pak Yusuf hari ini sudah hadir di studio kami di Sulut Bicara. Memang sebenarnya banyak yang ingin diulas lagi gitu ya, karena memang waktu juga kayaknya tidak cukup hari ini ya, Pak. Siap, ya. Mbak. Yang pastinya terima kasih Pak Yusuf El Tamarol S-Hut selaku pengendali ekosistem hutan BKSDA Sulawesi Utara sudah hadir di studio. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama-sama dengan kami, sudah bergabung juga tadi di line telepon, SMS ya, dan juga di kanal YouTube ya. Terima kasih hari ini untuk Anda yang menyaksikan siaran kami, dan tentunya kita tutup hari ini Sulut Bicara terkait topik fenomena munculnya King Cobra di Sulawesi Utara. Baik, saya Yalin Salviani undur diri dari ruang dengar Anda, mewakili bekerja yang bertugas juga. Terima kasih mengucapkan untuk Anda semuanya, dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bersatu